There's a sun shining down on me, it don't shine on you. There's a song in the air for me, but it's not for you. Oke, teman-teman, ini di depan kita ada satu unit mobil Wuling Cortez ya. Mobil ini perolehannya tahun 2021. Dikala itu mobil-mobil Cina lagi marak, Wuling ini lagi marak masuk ke Indonesia dan lagi viral karena Wuling Convero-nya itu menggebrak pasar Indonesia ya, karena dengan harga yang lumayan mini tapi fitur-fiturnya lumayan memberikan shock terapi buat merek-merek pesaingnya ya. Mobil ini kira-kira tahun 2021 itu diperoleh seharga 200-an kecil, 200 jutaan kecil. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah apakah worth it memiliki sebuah MPV, LMPV atau MPV ya kita sebutnya, karena mobil ini sudah golongannya besar dan kita compare tipis-tipis dengan para pesaingnya. Oke, let's get started. Ya, kalau bicara terkait bentuk ya, bentuk depan dan bentuk belakang itu terkait selera ya. Tapi kalau menurut kami bentukan belakangnya ini sudah lumayan baik dan timeless. Jadi untuk 5 tahun, 10 tahun masih oke-oke aja. Ya, dari segi interiornya sendiri kita bisa lihat ya, mobil ini untuk harga segitu di tahun itu dan dibandingkan dengan para pesaingnya, ini adalah salah satu mobil termurah dengan kabin termewah. Kita lihat sudah power window, power steering, engine start button, engine start button, kemudian head unit ini nanti kita ceritakan di sesi lainnya ya. Kemudian power window hanya untuk tipe driver saja, untuk yang tipe ini untuk bagian driver saja. Power window yang otomatis maksudnya hanya untuk yang di bagian driver saja. Kemudian electric mirror juga sudah, dan ini uniknya captain seat. Nah, mobil ini tuh captain seat dan sangat lega ya. Salah satu yang kami suka juga dari mobil ini ialah feeling mewahnya pada saat menutup mobil. Itu sungguh luar biasa ya. Feeling mewahnya itu kerasa pada saat kita menutup mobil ini, nggak seperti mobil kaleng-kaleng. Kita coba lagi ya, seperti itu kira-kira. Kemudian dari sisi kekedapan kabin, dari beberapa pengalaman yang kita sudah rasakan, mobil ini tuh cukup kedap ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada benturan, jadi kita nggak kerasa, jadi terlalu kedap jadi mobil ini. Jadi harus buka kaca baru agak kerasa tuh suara-suara dari luar. Jadi untuk harga dan kekedapan kabinnya bisa diacungin jempol. Kalau dirasa mobil Cina itu buruk, mobil Cina itu cepat rusak, kan waktu yang akan membuktikan. Tapi menurut pengalaman kami dengan ini, mobil ini service record di pabrikan Wuling ya, di bengkel resmi Wulingnya, dan ya terbukti sudah
5 tahun ya mobil ini, 2021, 2022, 2023, 2024, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 tahun ya berarti ya. Mobil ini baik-baik saja dengan service record di bengkel resmi, dan untuk biaya servis juga standar, tidak terlalu mahal-mahal amat. Kemudian untuk apa saja yang sudah pernah diganti ya, kita pernah ganti rack steer ini sudah hampir sudah 2 kali diganti. Kemudian di bagian aki juga sudah 2 kali ganti, tapi ini sudah bukan bawaan wuling, karena bawaannya cepat banget. Terus jadi kemarin kita putusin untuk mengganti dengan baterai GS Platinum ya. Nah, ini kira-kira ruang mesinnya cukup rapi, tapi tipe ini belum ada covernya. Ini merupakan tipe wuling 1,5 S Cortez, 1,5 S turbo CVT Matic ya. Bisa dilihat cukup rapi, bisa lihat di sini ya. Dan tadi saya angkat cukup berat ya, jadi feel mewahnya itu juga kerasa. Ini ruang mesinnya, bisa kita shoot sekali lagi. Oke, coba hidupkan ya, kita coba starter. Ya, sudah nyala. Kilometernya hampir 30.000. Dan ini service record di resmi. Ini ada buku servisnya, dan kita service record di bengkel resmi. Ini lengkap. Kurang lebih begini suara mesinnya. Kira-kira apa saja sih kendala-kendala yang sebenarnya tadi sudah kita sebutkan ya. Selama pemakaian mobil ini baru beberapa kali dipakai jauh. Kemarin saya juga sudah tahun 2022 itu pernah ke mobil ini tuh pernah ke Yogyakarta, dari Jabodetabek ya, dari sekitar Jabodetabek. Sampai dengan saat ini mobil ini fine dan tidak ada kerusakan berarti. Namun kalau yang mau kita sorotin adalah part-part rutin yang sering diganti ya. Mobil ini tuh lemah di rak steer ya. Rak steernya itu sudah dua kali ganti, dan itu semua di cover garansi, karena garansi resminya itu 3 tahun. Nah, nanti kita ada rencana untuk mengganti rak steer yang versi Almas, sehingga atau modifikasi lah, sehingga rak steer tidak ringkih. Ini disetel power steeringnya agak berat, jadi ini sudah lumayan 1 tahun lebih belum ganti-ganti rak steer. Cuma dia agak berat sedikit dari aslinya ya. Aslinya itu ringan banget ini steernya. Kemarin disaranin mekaniknya untuk diberatin dikit pada waktu saat servis, agar durability-nya semakin meningkat, dan itu sejauh ini masih terbukti ya.
Ini lupa kemarin tuh ganti wiper, blade wiper depan sudah ganti juga. Ini part bungkusnya, ini part lamanya nih. Jadi wipernya itu sudah pernah diganti. Kendala lain yang bisa kita amati ialah sensor tangki BBM ini terkadang error, jadi menunjukkan indikator dia empty atau kosong seperti dalam video. Tapi setelah kita isi BBM ternyata langsung banyak, padahal isinya cuma 50.000 waktu itu di isi Pertamax ya. Kemudian sensor power window yang autonya terkadang error juga. Kemudian head unit ya, yang tadi kita ceritakan, head unitnya ini yang kepake hanya radio dan Bluetooth, kemudian bisa colok USB, namun belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi dia bisa tersambung ke head unit Androidnya, tapi itu dengan sistem operasi Android jadul ya. Android baru sudah tidak bisa lagi untuk dikonekin ke head unit ini ya. Jadi begitu teman-teman. Lihat guys, error dia tiba-tiba jadi banyak. In 100 meters, turn left. Itu kenapa bisa error begini? Lanjutin aja. Kalau dari segi BBM sendiri ya so-so aja. Oh kemudian ini ya, tadi juga sudah saya katakan, ini si baterainya ini sudah ganti 2 kali ya. Kemudian kita ganti karena ya kurang awet ya baterai bawaannya, jadi kita ganti merek GS seperti ini, GS Platinum. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu sharing pengalaman dari mobil Wuling Cortez ini. Ya menurut saya worth it untuk orang-orang yang mau menggunakan ini dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau dalam jangka waktu yang lama dan tidak mementingkan resale value. Kalau beli bekas mungkin menarik ya. Ini mobil ini di harga 100 juta kecil itu sudah dapet ya yang CVT seperti ini, tapi harus dilihat track record. Kemarin itu kita sudah ganti oli CVT juga di mobil ini di 20 ribuan kilometer. Ini kan tadi 30 ribuan ya. Oke, barangkali demikian aja sharing pengalaman kita tentang mobil ini. Mobil ini